Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Tresna. Pada video kali ini, saya akan mencoba membahas tentang RPS Keperawatan Dasar 2, Prodi S1 Keperawatan, Stikes YPIB Majalengka tahun 2021-2022. Dengan tim pengajar saya sendiri, pada tingkat 1A, bobot mata kuliah 2 SKS, Prodi S1 Keperawatan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melihat tentang analisis pencapaian pembelajaran serta mata kuliah, kemudian kemampuan akhir dan bahan kajian. Untuk mata kuliah keperawatan dasar 2, bobot mata kuliah 2 SKS, semester 2, Prodi S1 Keperawatan, dosen pengampu saya sendiri. Selanjutnya kita lihat tentang profil lulusan atau deskripsi dari profil lulusan S1 Keperawatan. Di mana di sini terdiri dari 5 poin, yaitu yang pertama care provider atau pemberi asuhan keperawatan. Yang kedua sebagai komunikator atau interaksi dan transaksi dengan klien, keluarga, dan tim kesehatan. Yang ketiga edukator atau health promotor atau pendidikan promosi kesehatan sebagai klien, keluarga, dan masyarakat. Yang keempat sebagai case manager dan leader, yaitu manajemen praktik pada ruangan pada tatanan rumah sakit maupun masyarakat. Yang terakhir research atau penelitian. Selanjutnya ada capaian pembelajaran pada mata kuliah keperawatan dasar 2. Kita lihat tentang sikap dan tata nilai. Di sini diharapkan mahasiswa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap yang religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian yang selanjutnya, mahasiswa dapat menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Yang keempat, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta mendapat atau temuan original orang lain. Yang kelima, yaitu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian selanjutnya ada capaian pembelajaran pada bidang pengetahuan. Di sini ada pengetahuan umum dan pengetahuan khusus, yaitu diantaranya menguasai teknik, prinsip, dan prosedur pelaksanaan asuhan atau praktik keperawatan yang dilakukan secara mandiri ataupun berkelompok pada bidang keperawatan dasar. Kemudian selanjutnya ada keterampilan khusus dideskripsikan terdiri dari 2 poin. Untuk poin yang pertama yaitu diharapkan mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan yang lengkap dan berkesinambungan yang menjamin keselamatan klien pasien safety sesuai standar asuhan keperawatan dan berdasarkan kepercayaan keperawatan yang telah atau belum tersedia. Yang kedua yaitu diharapkan mahasiswa mampu memberikan atau administering obat oral, topikal, nasal, parenteral, dan suppositorial sesuai standar pemberian obat dan kewenangan yang didelegasikan terhadap perawat. Kemudian yang selanjutnya deskripsi dari keterampilan umum pada mata kuliah keperawatan dasar 2 yaitu yang pertama, diharapkan mahasiswa dapat bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis atau pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal serta dengan standar kompetensi kerja profesi perawat. Yang kedua, membuat keputusan independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan kreatif. Yang ketiga, menyusun laporan atau kertas kerja atau menghasilkan karya desain di bidang keahliannya berdasarkan kaidah rancangan dan prosedur baku serta kode etik profesi perawat yang dapat diakses oleh masyarakat ataupun akademik. Kemudian yang selanjutnya meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang keperawatan yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja. Untuk kemampuan akhir di sini dideskripsikan mata kuliah ini membahas tentang prosedur keperawatan yang menjadi dasar ilmiah dalam praktik keperawatan yang mencakup pengukuran tanda vital, pengkajian keperawatan, pemeriksaan fisik, pengendalian infeksi, prosedur pemberian medikasi, pengalaman belajar meliputi pembelajaran di kelas, laboratorium keperawatan, dan klinik. Kemudian selanjutnya, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran keperawatan dasar 2, mahasiswa mampu melakukan pengkajian secara komprehensif yang mencakup tanda vital, pengkajian dan pemeriksaan fisik, mampu mempersiapkan pasien yang akan melakukan pemeriksaan penunjang, dapat menerapkan prinsip prosedur pengendalian infeksi dan patient safety, mendemonstrasikan prosedur intervensi dalam pemberian medikasi oral,
parentral, topikal, dan supositoria dengan menerapkan prinsip benar. Kemudian mendemonstrasikan prosedur intervensi keperawatan luka sederhana pada pasien simulasi. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini ada kategori tentang bahan kajian atau dideskripsikan untuk pokok bahasannya di sini ada 15 pokok bahasan. Yang pertama yaitu pengukuran tanda pita, yang kedua pemeriksaan fisik, yang ketiga pengkajian keperawatan anamnesa atau pengumpulan data sekunder, yang keempat persiapan pasien untuk data penunjang, yang kelima prosedur persiapan pemeriksaan penunjang, yang keenam pengendalian infeksi dasar, yang ketujuh safe patient handling, yang kedelapan infeksi nosokomial, yang kesembilan prinsip pemberian medikasi, yang ke-10 prosedur pemberian medikasi oral, yang ke-11 prosedur pemberian medikasi parentral, yang ke-12 prosedur pemberian medikasi topikal, yang ke-13 prosedur pemberian medikasi supositoria, yang ke-14 prinsip keperawatan luka, yang ke-15 prosedur perawatan luka sederhana. Nah, itulah teman-teman 15 bahan kajian yang harus dibahas pada mata kuliah keperawatan dasar 2 tersebut. Kemudian selanjutnya teman-teman kita akan melihat tentang peta analisis pencapaian pembelajaran pada mata kuliah keperawatan dasar 2. Di sini dimulai dari pengukuran tanda pita sampai terakhir pada prosedur perawatan luka sederhana. Teman-teman bisa lihat di sini bagian alirnya. Oke teman-teman, untuk selanjutnya di sini ada rencana pembelajaran semester mata kuliah keperawatan dasar 2 dengan kode mata kuliah 12410 dengan otoritas pengembang RPS saya sendiri, rumpun mata kuliah keperawatan bobot SKS 3 SKS semester 2 RPS disusun pada 20 Februari 2022, disahkan oleh Kaprodi Ibu Hera Hijriani dan Wakil Ketua Bidang Akademik Ibu Ruri Yuni Astari SSTM Kemudian selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat tentang pencapaian pembelajaran CPL Prodi atau sikap dan tata nilai atau penguasaan pengetahuan atau keterampilan khusus. Kita lihat tentang CPMK-nya setelah mengikuti kegiatan pembelajaran keperawatan dasar 2, diharapkan mahasiswa mampu melakukan pengkajian secara komprehensif yang mencakup tanda pita, pengkajian dan pemeriksaan fisik. Kemudian yang selanjutnya mampu mempersiapkan pasien yang akan melakukan pemeriksaan penunjang. Yang ketiga menerapkan prinsip prosedur pengendalian infeksi dan pasien safety. Yang keempat mendemonstrasikan prosedur intervensi dalam pemberian medikasi oral, parentral, topikal, dan supositoria dengan menerapkan prinsip benar. Yang kelima mendemonstrasikan prosedur intervensi keperawatan luka sederhana pada pasien simulasi. Kemudian yang selanjutnya deskripsi singkat dari mata kuliah ini, yaitu mata kuliah ini membahas tentang prosedur keperawatan yang menjadi dasar ilmiah dalam praktik keperawatan yang mencakup pengukuran tanda pita, pengkajian keperawatan dan pemeriksaan fisik, kemudian pengendalian infeksi, prosedur pemberian medikasi, kemudian selanjutnya pengalaman belajar meliputi pembelajaran di kelas, di laboratorium keperawatan, klinik, dan rumah sakit. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini ada materi pembelajaran atau pokok bahasan. Sudah saya sampaikan atau jabarkan tadi ada 15 pokok bahasan dari mata kuliah keperawatan dasar ini. Teman-teman bisa lihat di slide PPT tersebut. Oke. Selanjutnya ada media pembelajaran di sini menggunakan laptop, internet, diskusi slide PPT, lab klinik laboratorium, lab klinik digital, YouTube, serta pembobotan penilaian di sini yang akan diambil untuk UTS 30%, untuk penilaian UAS 30%, untuk penilaian tugas individu ataupun kelompok 20%, absensi 20%. Untuk tim teaching atau tenaga pengajar di sini saya sendiri. Untuk mata kuliah syarat keperawatan dasar 2. Nah, selanjutnya teman-teman di sini bisa lihat untuk jadwal pembelajaran keperawatan dasar 2 di kelas A di sini akan dilaksanakan pada hari Rabu mulai tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan selesai. Di sini teman-teman bisa lihat dari mulai waktu, hari, sub CPMK atau kemampuan akhir yang diharapkan oleh mahasiswa, indikator, kriteria bentuk penilaian, metode pembelajaran atau estimasi waktu, materi yang akan disampaikan atau dibahas, dosen yang akan memberikan materi, bobot penilaian, dan daftar referensi. Teman-teman bisa lihat di slide berikut.
Oke, selanjutnya di sini teman-teman ada kisi-kisi tes objektif dan tes uraian. Biasanya di sini untuk keperawatan dasar pada ujian tes tulis kita menggunakan soal-soal pilihan tunggal dari subpokok bahasan pertama sampai 15 pokok bahasan tersebut kurang lebih diambil 16,7% atau kurang lebih 12 soal. Selanjutnya ada kontrak pembelajaran di sini untuk keperawatan dasar 2. Untuk bobot atau jam kuliah dalam seminggu itu dilaksanakan 1 kali dalam seminggu. Kemudian bobot jam kegiatan laboratorium 1 kali 70 menit. Nah, teman-teman di sini ada materi dan pelaksanaannya. Dari mulai pertemuan minggu pertama hingga minggu terakhir, teman-teman bisa lihat di slide PPT berikut untuk pokok bahasan, subpokok bahasan, serta dosen yang akan memberikan materi. Masih sama ini kontrak pembelajarannya. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah tugas-tugas pada keperawatan dasar 2 di sini. Untuk tugas tersebut di sini untuk objek garapannya diharapkan mampu memberikan asuhan keperawatan yang lengkap dan berkesinambungan serta menjamin keselamatan klien atau pasien safety sesuai standar asuhan keperawatan berdasarkan perencanaan keperawatan yang telah atau belum tersedia. Kemudian mampu memberikan administering obat oral, topikal, nasal, parenteral, dan suppositoria sesuai standar pemberian obat dan kewenangan yang didelegasikan terhadap perawat. Kemudian apa aja sih yang harus dikerjakan? Di sini untuk batasan-batasan metode pengajaran, di sini yang pertama diharapkan mahasiswa dapat membuat video tutorial praktikum laboratorium, membuat makalah atau penguraian materi. Seperti contoh yang harus dikerjakan di sini untuk membuat video atau tutorial tentang pemberian obat oral, obat topikal, obat nasal, obat parenteral, pemberian obat suppositoria, dan lainnya. Untuk kriteria penilaian di sini diambil kurang lebih 20%. Nah, di sini untuk penilaian ujian. Oke, untuk penilaian tersebut masih sama, sudah dijelaskan tadi. RPS ini sudah disusun oleh saya sendiri dan diperiksa oleh Ibu Kaprodi serta disahkan oleh Ketua Stikes yaitu Dr. Haji Wawan Kurniawan SKM MKes.